Bisa ya. Nah, kita lanjut aja materi untuk hari ini, kita lanjut ke forecast ya, kemarin kita sudah bahas time series. Nah, untuk pembahasan tentang forecast hari ini kita akan belajar basic aja, jadi nggak ke forecast yang terlalu ribet ya, karena nggak mungkin semua materi forecast bisa tercover di pertemuan yang ya cuman beberapa jam ini. Oke, nah saya mulai share materinya. Oke. Oke. Nah, ini modulnya. Kita akan bahas tentang forecast. Nah, saya sudah share data sama tugasnya ya, yang untuk bab ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Terima kasih sekali Anda sudah stay tune di training ini dari awal sampai akhir. Oke, nah basic forecasting. Nah, data yang akan kita pakai hari ini adalah data time series. Kita punya beberapa variabel. Kita punya variabel payroll, ini adalah employment level, thousand of employees. Ini dari BPS-nya Amerika ya datanya. Terus variabel yang kedua adalah IP atau industrial production, ini adalah index level ya. Yang berikutnya adalah ISM. Ini juga angka indeks dari the Institute for Supply Management Manufacturing Index. Terus yang berikutnya kita punya T-bill 3M. Ini adalah 3-month US Treasury Bill. Oke, nah jadi ini adalah variabel yang akan kita gunakan. Kita punya data bulanan dari Januari 1960 sampai Maret 2013. Nah, kalau Anda buka datanya itu di eViews ya, mari kita buka. Ini datanya kebetulan sudah saya buka. Mari kita buka payroll, IP, sama ISM dan T-bill secara bersamaan. Oke. Klik kanan, open as group. Nah, kita lihat di sini bahwa payroll itu, jadi si payroll ini, dia datanya cuma sampai 2013 bulan Maret. Jadi 2013 bulan ketiga. Sedangkan variabel yang lain itu datanya ada sampai 2014 bulan ke-12 ya. Nah, jadi sudah kelihatan di sini bahwa payroll ini kan seriesnya lebih pendek. Nah, berarti yang akan kita forecast hari ini itu adalah payroll. Nah, jadi forecast itu sebetulnya kita lakukan kalau misalnya ada data kita tuh yang seriesnya itu lebih pendek misalnya dari variabel yang lain. Terus kita mau memforecast kira-kira nilai di periode berikutnya itu berapa. Nah, kita akan belajar beberapa tipe forecast di sini. Oke. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat tadi, payroll ini cuma sampai 2013 bulan ketiga. Nah, eViews offers a powerful and easy to use forecasting tool that allows you to obtain forecast from your estimated models. Nah, jadi nanti Anda itu memforecast caranya simple banget ya. Pertama, Anda regress aja model yang Anda pilih, lalu nanti si eViews itu dia punya tombol untuk forecast. Jadi as simple as that. Of course, the accuracy of the forecast depends on the model used to produce the forecast. eViews simply the mechanic for the forecast. Nah, jadi ini dia akan memforecast statistik aja. Jadi apa nilainya ya eViews akan memproses secara statistik terus nanti hasil forecast-nya itu atau tidak akhirnya itu tergantung pada Anda. Jadi model Anda itu sudah akurat apa belum, sudah ideal apa belum, itu akan menentukan hasil forecast-nya itu sebetulnya sudah baik apa belum. Kalau si eViews ini dia cuma akan menghandle teknikalnya aja, kayak ya udah dihitung kayak gitu. Makanya sangat penting kalau misalnya Anda mau melakukan forecast, itu Anda benar-benar memperkaya dulu background teori sama literatur review. Jadi waktu membangun model tuh modelnya bisa sudah baik gitu ya. Nah, this tutorial explains the basic procedure for forecasting from a single equation. The tutorial assume knowledge of estimating equation in eViews. Nah, ini kita udah belajar ya estimating equation di eViews, baik di data time series maupun data cross section. Nah, topik untuk tutorial hari ini kita punya forecast basic, static versus dynamic,
forecast evaluation, errors and variance, dengan exogenous variable, dengan lag dependent variable, dan dengan lag dependent variables and ARMA terms. Nah, yang berikutnya kita juga akan belajar forecast with auto series. Oke. Oh ya, seperti biasa ya, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di chat ya. Kayaknya belum ada. Oke, baiklah. Lanjut. Nah, kita mulai coba forecast dengan exogenous variable ya. Suppose we want to forecast the level of non-farm payroll employment for the period from 2014 bulan 4 sampai 2014 bulan 14. Okay. Now to accomplish this task, we first need to specify estimate the model. Let's build the payroll as level as linear function of time trend and seasonal factor. Nah, jadi pertama kita tulis dulu modelnya ya. Di sini kita akan meregress payroll itu terhadap tren dan juga terhadap seasonal factor. Dan seasonal faktornya ini bulanan ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan kalau misalnya seasonal faktornya itu bulanan, maka kita bisa expand untuk setiap bulannya. Dan kemarin saya sudah sampaikan kalau Anda pakai expand, jangan lupa tambahkan drop first ya, karena jumlah dummy variable itu adalah jumlah kategorinya dikurangi 1. Karena month ada 12, jadi nanti dummy variabelnya itu ada 11. Oke. Nah, kita regress aja. Model yang pertama ya, ini kebetulan saya udah siapin komennya untuk training yang ini. Wait a minute. Oke. Nah, ini ya. Masuk ke Ifuse. Saya close dulu. Kita hari ini akan banyak menggunakan komen, soalnya modelnya banyak banget. Kalau misalnya kita pakai menu, kita pakai apa namanya, klik-clicking menu nanti tidak kelamaan. Nah, jadi saya sudah siapin komennya. Nah, jadi ya ls payroll c add trend add expand dalam kurung add month add drop first. Kita klik enter. Nah, ini adalah hasil regresinya. Hasil regresinya kita punya si payroll sebagai dependent variable. Independent variabelnya adalah trend dan seasonality-nya. Oke, nah kita balik dulu ke apa namanya? Oh, kita save dulu biar nggak hilang ya. Kita save dengan nama equation 1. Oke. Balik ke PPT. Nah, di sini estimation output is shown here. Note that Ifuse has estimated model dari tahun 1960 bulan 1 ya sampai 2013 bulan 3. Nah, kita juga bisa melihat actual fitted sama residual graph-nya. Ini udah kita pernah lakuin ya. Jadi view, actual fitted residual, lalu Anda pilih yang graph. Oke, nah jadinya seperti ini. Oke, sebentar, kok kayaknya agak beda ya. Harusnya sama sih ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Nah, jadi misalnya sekarang kita ingin, ini kita balikin dulu ke estimation output-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya sekarang untuk melakukan forecast. Sebentar, ini kayaknya saya kok kayaknya menggunakan, oh I see. Ya, ini saya sepertinya menggunakan, nah ini dia. Ini harusnya kita masukin dari 1960 bulan pertama sampai 2013 bulan ketiga. 2013 bulan ketiga. Ini least square. Nah, sekarang udah sama nih hasilnya sama yang di PPT. Nah, ya kan sama. Sip. Jadi equation satunya udah sama yang di PPT. Nah, berikutnya kita mau melakukan forecast. Now let's produce a forecast for the payroll series based on our model. Nah, jadi kita mau melakukan forecast untuk variabel dependentnya ya, si payroll ini,
berdasarkan model kita. Nah, for this, all we have to do is press forecast button in the equation bar. Nah, jadi gampang banget sebenarnya, Anda tinggal klik forecast. Nah, sekarang Anda bisa melakukan forecast. Nah, tinggal kita menentukan aja karakteristik dari forecast yang mau kita lakukan. Nah, misalnya di sini, under the series name, we specify a name for the forecast series. Misalnya kita kasih nama forecast series kita adalah EQ1_F. Nah, mari kita lakukan itu EQ01_F. Nah, jadi ini adalah hasil forecast dari equation 01. Oke. Tapi kalau ngasih nama sebetulnya bebas ya. Saya cuma ngikutin yang di PPT aja biar lebih gampang. Nah, di bagian forecast sample ini select the sample over which forecast will be carried out. Nah, jadi Anda mau forecast sampai kapan? Nah, itu ditulis di forecast sampel ini. Nah, misalnya di sini kita mau memforecast dari 2013 bulan keempat sampai observasi yang terakhir. Oke. Nah, setelah itu di bagian insert actuals for out of sample observation ini Anda klik. Nah, di bawah method ini notice that if use indicates this is a static forecast, no dynamic in the equation, more details later. Under the output, check the forecast graph sama forecast evaluation. Terus kita klik OK. Nah, ini kita at last itu karena di sini tadinya kita mau melakukannya sampai 2014 bulan ke-12 kan. Padahal si payroll-nya itu sebetulnya seriesnya berakhir di 2013 bulan keempat. Tapi karena tadi kita ingin melakukan estimasi sampai observasi yang terakhir yaitu 2014 bulan ke-12 maka kita tulis 2013 bulan keempat spasi atlas. Oke, nah mari kita coba lakukan. Nah, ini sebetulnya oke, kita tulis dulu ya 2013 bulan keempat sampai atlas. Nah, atlas sebetulnya ya 2014 bulan ke-12 ya, tapi nggak apa-apa lah kita pakai atlas. Ini klik, ini klik, ini klik, terus Anda bisa klik OK. Nah, kita punya hasil forecast-nya sekarang. Yang warna biru ini ya, yang warna merah putus-putus ini apa? Ini adalah jarak dua standar deviasi. Jadi dua standar deviasi di bawahnya dan dua standar deviasi di atasnya. Jadi kayak simpangannya ya. Standar deviasi kan simpangan. Nah, mari kita lihat di PPT. Now, the forecast output is shown here. Notice that if you shows the series EQ01_F over the forecast sample together with two standard error bands. Nah, jadi dia punya dua standar deviasi untuk di atas sama di bawah. Oke. Nah, habis itu Anda bisa menyimpan file ini sebagai grafik. Misalnya Anda kasih nama graph 01. Tinggal ini ya, klik nama. Lalu kita kasih nama graph 01, misalnya seperti itu. Oke. Nah, oke. Note that there is now a new series saved in the work file. Nah, jadi Anda notice bahwa sekarang di work file kita punya series baru nih. Ini saya close dulu ya. Sekarang kita punya series baru nih, yaitu EQ01F. Tadinya kan kita cuma punya payroll, ISM, IP, sama T-bill kan. Sekarang kita punya yang baru, EQ01_F. Nah, ini sebetulnya apa? Nah, mari coba kita buka dia bersama payroll. Open as group. Nah, ini adalah data payroll. Nah, ini sebetulnya adalah data payroll yang sudah kita forecast. Nah, mari kita lihat. Dia identikal kan di sini angkanya. Nah, mari kita lihat sampai bawah. Nah, tapi yang membedakan antara EQ01F sama payroll itu adalah kalau payroll dia berhenti sampai di 2013 bulan ketiga. Sedangkan yang EQ1F, nah ini dia punya nilai sampai di observasi yang terakhir. Oke. Jadi dari 2013 bulan keempat sampai 2014 bulan ke-12 ini adalah hasil dari forecast. Nilai ini kita dapatkan dari melakukan forecast.
Nah, jadi seperti itulah yang dimaksud dengan forecast ya. Jadi kita memperkirakan nilai yang belum ada observasinya ini dengan forecast. Nah, apakah nilainya ini akurat? Apakah nilainya ini sudah ideal? Apakah ini nilainya bisa diandalkan? Ya, itu tergantung modelnya ya. Kalau modelnya sudah baik, ya sudah oke. Tapi kalau modelnya belum ideal, ya ada kemungkinan ini forecast-nya tidak akurat. Oke, cara mengevaluasi hasil forecast itu macam-macam ya. Tapi most of the time itu Anda bisa refer ke teori. Jadi kayak misalnya si payroll ini pasti ada teorinya, kayak kayak biasanya dia pergerakannya seperti apa. Kalau ini ternyata hasilnya jauh dari background teori, ya berarti mungkin tidak akurat. Nah, seperti itu ya, sebetulnya cara kita mengevaluasi forecast. Oke. Oke, nah itu cara forecast, simple ya. Nah, notice that the two series are identical at the historical data. Nah, tadi saya kan mengatakan bahwa di bagian payroll sama EQ1 sampai 2013 bulan 3 itu kan dia identical. Nah, dia ini identical karena tadi ketika kita forecast, kita itu mengeklik insert actual for out of sample observation. Nah, which instruct EViews to use actual payroll data for the out of forecast sample. Nah, jadi si yang udah ada datanya ini itu menggunakan data yang sudah ada, yang ya bukan yang di forecast ya, tapi maksudnya yang dihitung ulang itu adalah yang belum ada datanya, yang belum ada observasinya. Tapi yang udah ada observasinya itu digunakan nilai yang sebenarnya. Nah, itu kalau misalnya Anda klik insert actual for out of sample observation. Nah, however, the EQ01 underscore F series contains actual forecast for the payroll series for future period. Nah, how does EViews compute these values? Nah, ada rumusnya ya sebetulnya untuk menemukan nilai ini, nilai yang ini saya kasih warna biru ini sebetulnya ada rumusnya. Nah, rumusnya, jadi sebetulnya kalau Anda mau melakukan forecast secara manual, ya bisa aja, karena ada rumusnya. Tapi ya, mungkin butuh waktu yang cukup lama ya. That's why we use EViews. Nah, formula, sorry, untuk menghitung nilai yang terforecast itu adalah Anda lihat trennya, tren, sorry, jadi apa namanya, uh, tren di April 2013 itu nilainya 639. Terus habis itu, sorry sebentar, saya balik dulu sebentar ya. Bentar. Oh sorry. Nah, ini adalah included observation. Jadi included observation-nya kan 639 nih di sini. Nah, ini adalah 639. Nah, ini adalah included observation. Nah, terus habis itu kita lihat tren koefisiennya untuk yang April 2013 ya. Jadi, bentar. Oh, sorry, salah. Jadi gini ya, ini adalah jumlah observasinya, ini adalah koefisien dari trennya. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, ini ya koefisien dari tren 144, terus habis itu ini jumlah observasinya adalah 639. Nah, jadi at trend sampai April 2013 ini adalah berapa jumlah observasi di persamaan Anda itu sampai bulan April 2013, which is 639. Terus kita cari koefisien dari trennya, which is 144,4909. Nah, habis itu, karena April itu bulan keempat ya, nah jadi ini kan bulannya bulan keempat, terus habis itu kita lihat koefisien di bulan keempat. Koefisien di bulan keempat itu ini ya 1476,381. Jadi di sini 1476,381. Terus kita masukin juga konstannya. Ini adalah interceptnya 51.730,04. Nah, kalau sudah, cara kita memforecast itu adalah dengan cara konstan ditambah dengan koefisien dari trennya dikali jumlah observasi ditambahkan dengan koefisien di bulan keempat dikalikan 1.
Nah, maka ketemulah 145.536 yang dikotai di warna merah ini. Ini adalah forecasted untuk 2013 bulan keempat. Oke. Nah, kalau mau forecast di 2013 bulan kelima, ya berarti ini Anda ganti menjadi bulan kelima. Oke, terus Anda hitung lagi semua ini dari awal. Nah, jadi forecast itu sebetulnya kayak gitu ya caranya. Jadi konstan ditambah dengan koefisien dari tren dikali jumlah observasi ditambah koefisien dari bulan yang akan di forecast dikali 1. Oke, itu bisa dihitung terus sampai observasi yang terakhir. Nah, itu rumusnya. Nah, oleh si eViews ini akan terhitung secara otomatis. Nah, sebetulnya forecast juga bisa dilakukan di Excel. Kalau misalnya Anda mau pakai Excel, tapi ya lebih common dilakukannya di eViews sih. Kalau di Stata sama R saya belum pernah coba kebetulan, jadi saya kurang tahu caranya bagaimana. Cuman kalau forecast di eViews itu caranya seperti ini. Oke? Oke. Saya saya cek chat dulu ya. Kayaknya belum ada pertanyaan. Oke, nah lanjut. What would happen if we set the forecast sample to be the entire range of work file? Nah, gimana kalau misalnya kita set forecast-nya itu dari observasi pertama sampai observasi terakhir gitu ya. Nah, mari kita coba masih di persamaan. Oke, delete group, yes. Masih di persamaan, mana sih persamaan kita? Sepertinya persamaan kita hilang ya. Kenapa bisa hilang? Sebentar. Oke, kita buat lagi persamaannya kalau gitu. Oh, nah kita coba buat persamaan yang kedua seperti ini aja. Kebetulan udah ada komennya nih. Oke, sekarang kita mau sampel dari sini sampai sini. Enggak, sorry. Oke. Equation 01-nya somehow it's gone. Oh, ini equation 01. Kenapa saya kasih nama graph 01 ya? Ini saya ganti equation 01 lagi. Nah, ini equation kita tadi. Sekarang kita mau coba forecast. Tapi kita mau forecast sampelnya itu semuanya. Jadi 1960 bulan pertama sampai 2014 bulan ke-12. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang membedakan ini sama yang tadi, ini misalnya kita kasih, oke nanti dulu deh. Kita ke PPT aja. Nah, oh I see the problem here. Now, let's go to the estimated output. Let's forecast. Nah, ini kita kasih nama Eki 01 F3. Eki 01 F3. Oke. Dan ini sampai 2014 bulan ke. Oke. Ini saya ingin lihat grafnya. Oke, enggak. Oke. Kita ke PPT aja. Nah, ini saya kasih nama EQ01 F3 ya. Yang membedakan adalah sekarang sampelnya semua, tapi yang lainnya tetap sama. Jadi tetap insert actual for out of sample observation, forecast graph, forecast evaluation. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Sama kayak yang di sini ya, hasilnya kan seperti ini. Kita punya tabel ini sekarang. Ini tabel yang tadinya kita belum punya. Nah, mari kita lihat kenapa sekarang kita punya, tadi kita nggak punya. Nah, forecast output is shown here. Notice that if you computed EQ01 F3 and the corresponding standard error band over the entire sample. Jadi sama kayak tadi, yang warna biru ini adalah fitted value-nya, ini adalah forecasted value-nya. Yang warna merah ini adalah plus minus 2 standar deviasi. Jadi ini simpangannya ya, yang warna merah. Nah, notice also that addition to the graph small table. Ini namanya adalah forecast evaluation table. Nah, tadi kita nggak dapat kan forecast evaluation table
Tadi kita sudah antara forecast evaluation. Nah, kenapa demikian? Mari kita bahas. Nah, although we have checked the forecast evaluation box in the previous illustration, EViews was unable to produce output when the forecast sample was set for the future periods. Nah, jadi masalahnya, bukan masalahnya sih, jadi isunya adalah kalau Anda klik forecast evaluation table itu hanya bisa muncul kalau misalnya nilai yang mau Anda forecast itu sebetulnya dimulai dari nilai yang sudah ada. Maksudnya apa? Dimulai dari nilai yang sudah ada. Di sini kita akan forecast dari 1960 sampai 2014, ya kan? Nah, sedangkan sebetulnya nilai dari 1960 sampai 2013 itu udah ada. Nah, EViews bisa mengeluarkan forecast evaluation box. Tapi tadi di sini ini yang kita forecast itu kan dari 2014 sorry I'm so sorry dari 2013 bulan keempat sampai 2014 bulan ke-12 which is nilai untuk payroll dari tahun 2013 bulan keempat sampai 2014 bulan ke-12 itu kan nggak ada. Nah, makanya EViews nggak bisa mengeluarkan evaluation box. Oke. Nah, di sini dia bisa mengeluarkan forecast evaluation table. Sorry, bukan box ya, tapi table. Nah, jadi seperti itu. This is because EViews could not check how well the forecasting model works in the payroll data dan 2013 bulan 3 is missing. Jadi kalau kita nge-forecast yang datanya missing, itu EViews nggak bisa ngeluarin forecast evaluation box. Jadi apa sih gunanya forecast evaluation box ini? Ini digunakan untuk salah satunya melihat ya apakah hasil forecast kita itu sudah cukup baik atau belum. Itu salah satunya Anda bisa merefer ke sini. Tapi EViews hanya bisa melakukan analisis ini kayak udah baik apa belum forecast kita kalau kita nge-forecast mulai dari nilai yang sudah ada. Kalau missing value itu ini nggak bisa keluar karena EViews nggak bisa membandingkan, ya. Nanti kita belajar bagaimana cara membaca evaluation box yang ada di sini. Oke. Oke. Nah, ini apa ya? We can inspect more detail the difference between payroll series and the forecasted E01. We can open as group. Oke. Nah, oke, kita coba buka. Ini saya close dulu. Kita coba buka payroll sama EQ 01 F3 S group ya. Mari kita bandingkan S group. Nah sekarang si payroll-nya ini dia oke, kita buka tiga-tiganya sekalian aja deh biar kita bisa bandingin ya. Yang EQ01F, EQ01F3 sama payroll. Ini kita buka S group. Nah, tadi yang EQ01F kan dia identical ya sama yang payroll, tapi kalau yang EQ01F3 dia tidak identical. Karena semuanya adalah hasil forecast, mulai dari observasi yang pertama sampai yang terakhir. Makanya dia tidak identical. Kalau yang EQ01F tadi identical di yang tidak missing data. Oke. Oh, ini kok sampai 2008 doang. Sebentar ya. Saya ingin buka ini. Sampai 2014. Oke, kita coba buka grafnya ya sekarang. Open as group. Sebentar ya. Yuk. Oh, sebentar. Ini ada masalah di samplingnya. Saya perbaiki dulu ya. Ini karena tadi saya melakukan ini, jadi terbukanya seperti itu. Kita ngambil sampelnya ini sampai 2014. Nah, kita coba lagi ya. Oke. Sama payroll, kita open as group.
Apakah sekarang? Nah, oke, ini kelihatan kan? Ini tadi yang ada missing datanya. Nah, kita coba lihat S-graph ya, dua-duanya. Nah, yang forecast itu yang warna biru. Nah, yang payroll beneran itu yang warna merah. Oke, yang hasil forecast warna biru, yang payroll actual itu yang warna merah. Yang warna biru lebih panjang ya, karena dia di forecast lebih panjang. Oke, nah we can inspect more, lalala, oke. Oke, ini sudah saya bahas. Lanjut aja. Nah, notice that the forecast evaluation on the previous example simply compares the predicted value from the model to the actual data over the historical period. Nah, jadi si ini apa namanya forecast evaluation dia ini membandingkan nilai predicted atau nilai yang warna biru ini dibandingkan dengan nilai actual. Jadi kalau di graf yang ini ya, karena yang biru ya kebalik malah yang biru ini nilai yang sebenarnya, yang merah adalah nilai predicted. Jadi dia ingin membandingkan antara yang predicted sama yang actual. Oke. Okay? Now, note also that our model was estimated over the same period. In a sense, the forecast evaluation was carried out in sample and not out of sample. In fact, since we don't have actual payroll data, 2013 Maret sampai 2014 Desember, the true forecast period, it is impossible for us to see how well our model performs out of sample, out of sample. Now, this is problematic because the history of forecasting is replete with cases when model works in sample but perform extremely poorly out of sample. Nah, jadi intinya di evaluation box ini, if you kan membandingkan nilai yang di forecast dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Nah, tapi dia hanya bisa membandingkan nilai yang terforecast itu yang sudah ada nilai sebenarnya. Jadi dia hanya bisa membandingkan yang terforecast dari 1960 ke 2013 bulan ketiga. Karena itu ada nilai actualnya, jadi itu bisa dibandingkan. Tapi untuk nilai yang out of sale yang 2013 bulan April sampai 2014 bulan Desember, kan nggak ada actual value-nya kan. Nah, jadi Ifuse nggak bisa mengevaluasi itu. Nah, makanya itulah kenapa kalau kita memforecast nilai yang missing data, itu Ifuse tuh tidak bisa menentukan apakah hasil forecast-nya itu sudah akurat atau belum. Oke. Nah, lanjut. Nah, kalau hal itu terjadi, terus kita harus bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan forecast untuk nilai yang belum ada. Nah, a common practice to address this issue is to reserve part of the data by not including in the estimation sample, effectively pretending that the history ends sooner and the reserved data is part of the future. We can then produce forecast over the reserve sample and perform forecast evaluation by comparing the out of sample forecast values to the actual history. Nah, jadi untuk mengatasi hal itu kadang-kadang kita tidak menginclude nilai sebenarnya yang sudah ada. Jadi kayak misalnya kita tahu bahwa tahun 2013 itu sebetulnya ada nilainya, tapi nilai itu sengaja kita keep dulu dari model kita. Jadi di model kita keluarin dulu dari sampel, meskipun sebenarnya nilai aktualnya udah ada. Terus kita forecast untuk 2013. Nah, barulah nanti itu bisa dibandingkan dengan nilai yang tadi kita keep dari model kita. Oke? Nah, jadi emang forecasting itu tricky ya, dan memang I don't know how we can do forecast yang benar-benar akurat, karena pada kenyataannya memang tidak selalu akurat ya forecast itu. Uh, jadi it's kinda tricky sebenarnya. Nah, berikutnya kita beralih ke contoh tadi ya. Nah, jadi let's carry out example one by breaking down the sample as follows. Nah, jadi di sini kita akan coba melakukan apa namanya regresi atau kita bikin model baru ya, di mana estimation sampel kita
itu adalah 1960 bulan pertama sampai 2008 bulan ke-12. Terus nanti forecast sampel kita itu adalah 2009 bulan 1 sampai 2014 bulan 12. Nah, kita coba buat ini apa namanya, model yang kedua ya. Nah, ini saya close dulu. Yes. Oke, nah ini model yang kedua, kita ambil sampel sampai tahun 2008 bulan ke-12, terus kita bikin regresi yang baru. Oke, ini kita ambil sampel dulu. Ambil sampel, komennya adalah SMPL spasi sampel yang mau Anda pilih. Jadi SMPL spasi 1960 M01 spasi 2008 M12. Ini di enter dulu. Nah, terus habis itu baru kita regress. LS, payroll, spasi C, add trend, add expand, dalam kurung, add month, drop first. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini, ini ya, dari 1960 bulan pertama sampai 2008 bulan 12. Oke, kita save dengan equation 02. Oke. Nah, kalau udah, kita forecast. Kita forecast dengan nama EQ02_F. Nah, kita forecast ke 2009 bulan pertama sampai 2014 bulan ke-12. Kita klik forecast. Nah, ini EQ02F. Kita punya 2009 bulan berapa ya tadi? Bulan pertama. Bulan 01 sampai 2014 bulan M12. Oke. Ini diklik, ini diklik-klik, klik semua, terus klik OK. Nah, ini adalah hasil forecast-nya. Mari kita balik ke PPT. Nah, ini adalah hasil forecast-nya, forecast graph. Kalau Anda mau lihat, nah ini adalah forecasted series-nya. Si payroll yang sudah di forecast di equation 2 itu bisa Anda lihat di sini. Nah, ini adalah forecast yang di persamaannya. Oke. Oh, ini dibuka bareng sama payroll ya, sebentar. EQ2 sama payroll. Ini open as group. Mari kita lihat grafnya. Nah, sama ya, mirip ya sebenarnya. Nah, kita balik ke PPT dulu. Oke. Nah, the forecast output is shown here. Note that we have removed the forecast evaluation table, which we discuss next. Oke, ini oke. Nah, ini adalah hasil forecast-nya, forecast graph-nya. Ini adalah payroll versus payroll yang sudah di forecast di equation 2. Oke. Yang payroll beneran tuh yang biru, yang equation 2 itu yang warna merah. Warna merah lebih panjang ya, karena kan sampai 2014. Nah, let's take a closer look di forecast evaluation table-nya. Jadi yang equation 2 tadi, kalau Anda ambil forecast evaluation table-nya, maka hasilnya, bukan hasilnya, maka itu adalah yang ini. Nah, first notice that the forecast evaluation is saved into format forecast graph ya, oke. Nah, kita langsung lihat ke tekniknya ya, teknisnya ya. If use indicates the number of observation used to perform the forecast evaluation. We have 51 ya observasinya di sini, which span period from 2009 sampai 2013. Nah, oke, kita balik sebentar ya ke if use-nya yang hasil forecast tadi. Aduh, jadi ke close ya tadi gara-gara nggak saya simpen. Ya udah kita di PPT aja ya. Udah terlanjur nggak saya simpen. Nah, notice di sini sebetulnya dia itu hanya memforecast dari 2009 sampai 2013 bulan ketiga. Nah, note that for the remaining period 2013 bulan ketiga sampai 2014 bulan ke-12, Fuse does not carry out a forecast evaluation because
of the dependent variable are missing. Nah, jadi yang terevaluate di sini itu adalah hanya kualitas forecast dari 2009 bulan pertama sampai 2013 bulan ketiga. Karena di 2013 bulan ketiga sampai 2014 bulan ke-12 kan, 2014 bulan ke-12 kan, payroll-nya itu nilainya missing. Jadi ini hanya evaluasi untuk 51 observasi. Oke, nah jadi seperti itu ya. Oke, nah, lanjut. Nah, kita lihat satu-satu ya komponennya yang ada di tabel. Yang pertama adalah kita punya RMSE atau root mean squared error. Is the standard deviation of the forecast error. Nah, jadi ini standar deviasi dari hasil forecast Anda. This is quite large. Ini berapa sih? Ini ya, katanya di sini besar. This is quite large when compared to the standard deviation of payroll series. Nah, jadi Anda bisa bandingin nih RMSE-nya hasil payroll yang udah di forecast itu jauh nggak dari RMSE-nya payroll yang aslinya, yang actual. Kalau misalnya beda banget gitu ya hasilnya, ya bisa jadi hasil forecast-nya itu tidak akurat-akurat banget lah seperti itu. Nah, note that RMSE and mean absolute error depend on the scale of dependent variable. Nah, jadi si RMSE sama mean absolute error ini tergantung dari satuan variabelnya. Oke. Oke, while the next two statistik, sedangkan yang bawahnya, yang mean absolute percentage error sama tail inequality coefficient ini tidak dipengaruhi dengan skala dari variabelnya. Dan nilai tail coefficient ini lies antara 0 sampai 1. Di mana 0, jadi semakin kecil ya, itu semakin mendekati perfect fit. Oke, nah berikutnya kita punya bias proportion. Nah, bias proportion indicates how far is the mean from the forecast from the actual series. Nah, jadi bias proportion ini adalah selisih antara mean dari forecasted series dengan mean actual series. Oke. Ya ini kalau di regresi ini ibaratnya kayak standar error. Standar error kan selisih antara mean dari fitted value dengan mean dari actual value. Nah, jadi bias proportion ini kayak standar error gitulah ceritanya. Nah, terus kita punya variance proportion. Indicates how far the variance of the forecast from the actual series. Nah, ini bedanya variance di forecast sama actual series. Terus kita juga punya covariance proportion, measures the remaining unsystematic forecasting error. Nah, jadi ini unsystematic forecasting error itu masuknya ke covariance proportion. Nah, if the forecasts are good, dalam tanda kutip, the bias and the variance proportion should be small. Nah, jadi kalau forecast-nya itu baik gitu ya, itu biasanya bias sama apa tadi variance proportion-nya itu kecil, ya, which is not the case here. Not the bias, variance, and covariance proportion add up to 1. Jadi antara bias proportion, variance proportion, sama covariance proportion ini kalau dijumlahkan dia sama dengan 1. Ini biasnya cukup tinggi ya, dia 0,98. So this is probably not the best forecasted series ya in this case. Nah, jadi itu salah satu cara untuk mengindikasikan forecast Anda itu sudah oke apa belum, itu salah satunya ini. Selain itu ya tadi ya, background teori, literatur review, dan permodelan Anda sendiri yang menentukan apakah forecast Anda sudah baik apa belum. Oke, oke, kita pindah ke sini ya. In order to be able to produce out of sample forecast, we need to know the future values for all explanatory variables. This was easy enough so far because we use trend and seasonal factor to forecast our dependent variable. If use easily produce forecast for trend variable and seasonal factor are set as month. Now, however, for most explanatory variable, we need to provide values over the forecast period. Nah, for example, suppose we want to forecast payroll using IP, ISM, and T-bill 3M. Nah, jadi dari tadi kan kita melakukan forecast kepada payroll itu berdasarkan informasi dari trend sama seasonality-nya kan.
Nah, tapi sekarang gimana kalau kita misalnya mau memforecast payroll, tapi berdasarkan informasi dari explanatory variable. Jadi kita regress payroll itu terhadap explanatory variable yang lain, seperti IP, ISM, atau T-bill 3M. Kita bisa ya melakukan forecast si dependent variable itu ketika kita regress terhadap explanatory variable itu bisa. Nah, di sini kalau kita mau melakukan itu, maka di variabel independennya atau di explanatory variabelnya itu harus ada value-nya yang mau di forecast. Jadi kayak misalnya Anda mau forecast sampai 2014 si payroll-nya ini. Nah, maka variabel yang lain itu harus ada nilainya dulu sampai tahun 2014. Baru Anda bisa nge-forecast yang payroll. Oke. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa si IP, ISM, sama T-bill 3M-nya ini we have provided data for the explanatory variable over the forecast period. Nah, jadi kalau Anda mau forecast dari 2009 bulan pertama sampai 2014 bulan ke-12, maka variabel lainnya ini itu nilainya di periode yang mau di forecast harus udah ada terlebih dahulu. Oke? Oke. Nah, mari kita coba lakukan ya. Kita membuat equation 3. Ini saya close dulu, kita buat equation 3. Equation 3 yang mana sih? Iya, sebentar. Sampel. Oke. Di sini biar lebih enak ya, saya mau membuat dua jenis sampel. Yang pertama adalah sampel S, ini adalah kategori sampel untuk estimasi. Lalu sampel 4, ini adalah sampel untuk forecast. Nah, jadi if use itu bisa melakukan hal ini. Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya akan membagi dua jenis sampel. Nah, yang pertama namanya sampel S, cara bikinnya adalah sampel, spasi, sampel S, terus saya jelaskan bahwa sampel estimate atau sampel S itu adalah dari observasi pertama sampai 2008 bulan ke-12. Lalu sampel yang akan saya forecast, jadi periode yang akan saya forecast, itu saya buat sampel, spasi sampel 4, dan periodenya adalah 2009 bulan pertama sampai observasi yang terakhir. Oke, jadi nanti pas saya mau meregress, misalnya saya mau regress kan berarti kan yang sampel estimated ya, saya tinggal tulis komennya SMPL spasi sampel underscore S, sampel S, lalu modelnya LS payroll, CIP, ISM, T-bill, 3M. Oke, nah, jadi itu yang saya lakukan di sini. Saya buat dua kategori periode atau dua kategori sampel. Nah, mari kita coba yang ini dulu ya, yang bikin kategori sampel terlebih dahulu. Oke, yang ini dulu. Nah, jadi if use itu mengeksekusi apa namanya komen tuh satu-satu ya. Jadi harus di enter satu-satu. Nah, yang pertama sampel S at first 2008 M12. Klik. Terus yang berikutnya adalah sampel 4 2009 bulan pertama sampai at last. Klik. Nah, notice ini ada sampel S di sini, ada sampel 4 di sini. Ini periode ya. Ya ini cuman komen isinya sebenarnya. Oke. Kita close aja terus masuk ke sini. Oke. Nah, mari kita coba ini ya. Regresi equation yang ketiga ini. Oke, yang ini ya berarti. Hmm. Nah, jadi klik dulu, tulis dulu SMPL spasi sampel.s, Anda klik, baru Anda masukin modelnya LS Payroll, C, IP, ISM, T-bill 3M, Trend, Expand, Advance, Troplas. Nah, sekarang kita punya model kita. Notice ya, 1960 bulan pertama sampai 2008 bulan ke-12. I'm so sorry. Nah, ini dependent variabelnya adalah payroll.
observasinya ada 588. Ya, kita punya IP, ISM sama 333M, trend sama seasonality-nya. Oke. Nah, kita mau forecast nih. Kita mau forecast payroll menggunakan model ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini seperti biasa ya, klik forecast, kita kasih nama EQ3_F. Nah, under the series name, oh ini, under the series names as a optional field, type the name of the standard error series. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngambil standar errornya ya, sebagai series baru, kita bisa kasih nama di sini. Oke, EQ03_STDEV misalnya. Terus yang forecast sampel, ini kita pakai sampel 4. Nah, sampel 4 itu apa? Sampel 4 itu ini ya. Jadi kita nggak mau nge-forecast dari 2009 M01 sampai Atlas. Nah, daripada Anda capek-capek ngetik kan, ya bikin aja seperti ini. Sampel S, sampel 4. Oke. Nah, ini sampel 4. Nah, mari kita coba kita forecast. Ini adalah EQ03_F. Lalu nama standar deviasinya apa tadi ya? EQ, oke, STDEV 03 STDEV. Terus yang di sini kita pakai sampel underscore 4. Oke, centang. Oh, sebentar. Sebelum saya masuk ke forecast, saya lupa ini kasih nama dulu ya. EQ03. Nah, baru kita forecast supaya nggak bingung. Jadi tadi saya lihat ininya untitled kan agak aneh ya. EQ03_F. Terus kita punya EQ03 STDEV. Terus yang di sini kita punya sampel 4. Nah, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari forecast-nya. Kita punya evaluation table di sini. Nah, mari kita balik ke PPT. Nah, oke. The forecast output itu yang ini. We can also plot the actual forecast series against the forecast and the two standard error bands by typing the command window. Nah, jadi Anda bisa menampilkan grafik ya, hasil forecast sama payroll-nya, dan juga plus minus dua standar deviasi menggunakan komen ini. Nah, mari kita coba yang ini ya. Ups. Masukin sampelnya 2009 M01 Atlas, terus ini plot payroll, EQ3F itu adalah hasil forecast di EQ3, payroll itu payroll actual, terus kita spasi EQ3_F ditambah 2 kali EQ03 spasi, underscore STDEV itu standar deviasi yang tadi ya, spasi EQ3_F dikurangi 2 kali standar deviasinya. Kita klik OK. Nah, kita punya ini kayak yang di PPT ya. Yang biru payroll actual, yang merah adalah payroll yang terforecast, dan yang hijau ini yang payroll terforecast plus 2 standar deviasi, yang hitam adalah payroll terforecast dikurangi 2 standar deviasi. Jadi ini plus minus 2 standar deviasi. Ini actual value-nya, forecasted value-nya adalah yang merah. Yang merah lebih panjang ya, of course. Nah, jadi ya itu cara menampilkan aja. Nah, terus kita juga bisa lihat ke evaluation table-nya. Nah, the forecast evaluation output from the model is shown here. You can see the bias proportion is large. Nah, ini bias proportionnya masih 0,96 ya. Ini tinggi banget ya, karena kayak ya 96%, that's huge.
So the forecast is not very good. Nonetheless, the model perform considerably better than EQ2. Jadi kalau RMSE-nya dibandingin sama yang equation 2 tadi, ini RMSE-nya lebih kecil. Oke. Nah, jadi seperti itu, meskipun bias proportionnya itu masih besar. Nah, oke, ini saya no. Harusnya yes ya, salah saya. Yes. Ini, oke. Nah, oke. Nah, itu tadi cara melakukan forecast menggunakan trend dan seasonality dan menggunakan explanatory variable. Nah, sekarang kita akan coba forecasting dengan lag dependent variable. Nah, kita udah belajar kan kemarin menggunakan lag dependent variable. Caranya kan sama aja ya, tinggal langsung dimasukin aja ke dalam model. Nah, mari kita coba forecasting menggunakan lag dependent variable. Now, oftentimes, time series model use forecasting include lag-dependent variable. The presence of lag-dependent variable complicates forecasting because there is an issue as to how to evaluate the dependent variable that appears on the right-hand side of the equation. Nah, if use offers two ways to deal with lag-dependent variable. Nah, jadi kalau kita punya lag-dependent variable, itu berarti di side-nya, di bagian yang harusnya ada explanatory variable, itu kan jadi ada dependent variable-nya juga toh, karena lag-nya kan. Nah, di sini if use itu menawarkan dua cara untuk melakukan forecast menggunakan lag dependent variable, yaitu kita punya dynamic forecasting dan juga static forecasting. Nah, dynamic forecasting use the forecasted value of the lag dependent variable. Static forecasting use the actual value of the lag-dependent variable. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya sama seperti tadi ya. Jadi kalau si dynamic ini, lag-dependent variable itu kan udah ada nilainya ya sebenarnya. Tapi kalau dengan dynamic forecasting, lag-dependent variable-nya ini akan menggunakan nilai forecast dari lag-nya. Nah, tapi kalau si static itu akan pakai actual value dari lag dependent variable-nya kalau misalnya available. Nah, for out of sample forecasting, dynamic forecasting is usually the only possible approach. Nah, jadi kalau misalnya forecast yang missing data, yang datanya belum ada tadi, nah Anda cuma bisa melakukannya dengan dynamic forecasting. Kalau di static forecasting itu nggak bisa, karena tadi kan static forecasting untuk lag dependent variable dia akan pakai data actual. Kalau data actualnya nggak ada, ya berarti nggak bisa. Kan missing data problem ya, kayak gitu. Nah, mari kita coba. Ini adalah model kita ya. Mari kita punya sampel S ya, sampel estimated yang tadi. Kita regress payroll terhadap lag min 1 dari payroll, lag min 2 dari payroll, trend dan juga seasonality-nya. Mari kita coba. Sorry, sampai sini kan berarti. Oke. Nah, ini hapus saja biar nggak bingung. Oke, pertama kita declare dulu ya sampelnya tuh mau yang mana, sampel S. Terus kita masukin modelnya, baru kita klik enter. Nah, oke. Nah, jadilah seperti ini hasilnya. Kita save dengan nama equation 4. Kita save dulu. Oke. Nah, nah ini kalau misalnya Anda mau lihat actual fitted residual graph-nya boleh. Tapi kita kan tertariknya mau forecast ya. Nah, kita coba forecast equation 4 menggunakan yang dynamic forecast terlebih dahulu. Kita forecast ke sample 4. Jadi kan kita udah bikin sample 4 dan kita masukin juga standar deviasinya. Nah, kita kasih nama forecast yang dynamic forecast itu adalah EQ04 underscore DYN. Oke, kita forecast. Ini adalah EQ04 underscore DYN. Standar deviasinya adalah apa ya namanya tadi, stdev underscore dyn. stdev
underscore DYN, lalu sampelnya adalah sampel 4. Nah, lalu oke, dynamic forecast. Oke, kita klik oke. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil forecast-nya. Oke. Kita masuk ke PPT lagi. Nah, the forecast output is shown here. Notice that if you produce the forecast value for payroll series for the entire forecast sample. Nah, jadi ke forecast semua ya, sampai tahun 2014 bulan ke-12. You can also see the confidence error bands which widen dramatically towards the end of the forecast sample. Nah, jadi Anda bisa lihat simpangannya ini plus minus 2 standar errornya ini semakin lebar. Nah, jadi standar error, standar deviasi maksud saya, standar deviasi kan sebetulnya eh, simpangan dari nilai rata-ratanya atau simpangan dari fitted value-nya. Nah, kalau simpangannya semakin besar itu sebetulnya tidak mengindikasikan sesuatu yang ideal ya sebenarnya karena sebetulnya kita pengen simpangan tuh tidak besar kayak simpangan kan error ya sebenarnya. Nah, kenapa simpangannya semakin besar, semakin jauh timeline-nya? Nah, this is because the dynamic forecasting use the forecast value of the lag-dependent variable. The forecast error tend to compound over time, resulting in the larger error bands the future we are in the forecast sample. Nah, ini terjadi karena tadi ya, ini kan kita punya lag dari dependent variable nih. Sedangkan kita menggunakan forecasted value untuk melihat lag dependent variable-nya. Jadi sudah nilai dari lag dependent variable-nya ini merupakan hasil forecast, kita menggunakan hasil forecast untuk melihat standar deviasi dari hasil forecast. Jadi kayak double forecast. Nah, that's why semakin jauh simpangannya, semakin durasinya itu panjang. Itu wajar terjadi ya, karena kita menggunakan dynamic forecast. Oke, nah jadi how are dynamic forecast perform? Nah jadi ini kira-kira caranya melakukan dynamic forecast itu seperti ini. Nah, the first forecasted value, nilai pertama yang kita forecast itu kan 2009 bulan pertama. Nah ini kita menggunakan actual value dari 2008 bulan ke-12 untuk lag pertama. Jadi lag itu kan kalau misalnya kita lihat mau forecast nilai 2009 bulan pertama, lalu kita punya lag minus satunya, berarti itu adalah di 2008 bulan ke-12. Nah, lag keduanya adalah 2008 bulan 11. Oke, itu forecasted value yang pertama. Nah, the second forecasted value itu kan 2009 bulan kedua kan. Nah, maka di sini payroll min satunya itu berarti adalah forecasted value di tahun 2009 bulan pertama tadi. Nah, lalu leg yang keduanya barulah 2008 bulan ke-12. Lalu untuk memforecast nilai di 2009 bulan ketiga, maka payroll minus satunya itu adalah nilai dari forecasted value 2009 bulan kedua, dan payroll minus 2-nya adalah forecasted value dari 2009 bulan pertama. Nah, jadi wajar kan kalau misalnya kita menggunakan forecasted value, maka simpangannya atau standar deviasinya akan melebar antar waktu. Karena forecasted value aja itu kan pasti sudah tidak sama dengan nilai actual kan. Pasti ada perbedaan dengan nilai actual. So, bisa dimengerti kenapa simpangan atau standar deviasinya akan melebar antar waktu. Oke. Nah, ini sebetulnya ya bukan kelemahan ya, karena memang karakteristik dari dynamic forecasting itu seperti ini. Nah, oleh karena itu eh maka kita harus hati-hati. Kayak kalau misalnya Anda mau melakukan dynamic forecast, ya Anda harus menggarisbawahi masalah ini. Anda harus menggarisbawahi bahwa antar waktu simpangannya akan semakin lebar. Seperti itu. Bukan berarti terus kita nggak boleh pakai dynamic forecast ya, cuman kita harus menggarisbawahi aja dan menyadari bahwa karakteristik dari dynamic forecast itu seperti ini. Oke. Nah, kita coba yang static forecast ya sekarang. Nah, tadi kalau di dynamic forecast kan ini kita
klik, kita centang, sekarang kita lihat yang static forecast. Oke, mari kita coba. Kita forecast, apa namanya, EQ04_start, EQ04_start, terus kita ambil juga standar deviasinya, ST dev stat, ini adalah sample for, nah ini kita pilih yang static forecast. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil static forecast-nya. Nah, mari kita lihat apa bedanya. Nah, the forecast output is shown here and a few things stand out. First, notice that the forecast sample is adjusted, include the period only from 2009 bulan pertama sampai 2013 bulan keempat. Nah, jadi ini ya, tadinya kan kita mau nge-forecast ini 2009 bulan pertama sampai 2014 bulan ke-12. Tapi di static forecast dia di-adjust. Adjusted sample 2009 bulan pertama hanya sampai 2013 bulan ke-4. Nah, kenapa demikian? This is because static forecast are one step ahead forecast. Nah, jadi dia hanya bisa memforecast one step ahead. Jadi, data terakhir yang available itu kan sebetulnya 2013 bulan ketiga ya untuk payroll. Nah, static forecast itu hanya bisa memforecast sampai T+1 dari available data. Jadi kalau terakhir 2013 bulan ketiga, static forecast hanya bisa sampai 2013 bulan keempat. Oke, nah itu adalah karakteristik dari static sample. Jadi dia emang nggak bisa panjang karena cuma satu period ke depan. Nah, this is because they use actual values of lag-dependent variable in order to perform forecast. Nah, kenapa cuma bisa sampai 2013 bulan keempat? Karena untuk lag-nya, untuk payroll -1, -2, static forecast itu cuma bisa menggunakan actual value. Kalau tadi di dynamic, ini kan bisa pakai forecasted value ya. Jadi kayak 2009 bulan pertama, 2009 bulan kedua, itu kan sudah forecasted value. Dan dia akan terus bisa menggunakan forecasted value. Kalau yang static itu nggak bisa pakai forecasted value, harus actual value. Sementara actual value yang tersedia untuk payroll itu kan cuma sampai 2013 bulan ke-3. Oke. Nah, jadi how are the static forecast perform? Itu kira-kira seperti ini. Nah, the first forecasted value, yaitu 2009 bulan pertama, itu menggunakan actual value di 2008 bulan ke-12 untuk yang -1, dan 2009 bulan 11, 8 ini harus dibalas untuk yang -2. Nah, berikutnya 2009 bulan kedua, itu dia akan value di 2009 bulan pertama 11. Nah, dan pokoknya tuh si dependent variabelnya tuh harus ada actual value-nya. That's why bisa ahead, kayak one period ahead aja. Oke? Nah, jadi itu bedanya antara static sama dynamic. Nah, kalau Anda notice di static forecast itu simpangannya itu cenderung stabil ya. Jadi plus minus standar deviasi yang warna merah ini itu stable over time. Jadi dia nggak semakin lebar over time. Nah, jadi so I think that's one of the advantage of doing static forecast karena simpangannya itu cenderung stabil. Jadi apa ya, dari segi akurasi sebetulnya dia better karena nah lihat ini bias proporsinya untuk yang statik itu dia 0,09. Kalau yang dynamic tadi berapa ya? Kalau yang dynamic tadi, nah ini yang dynamic bias proportionnya itu 0,94. Ya, tinggi banget sebenarnya kan bias proportionnya. Cuman kelebihannya dari dynamic adalah dia mampu memforecast sampai sepanjang apapun. Cuman ya itu biasnya jadi tinggi. Simpangannya jadi semakin lebar. Tapi kalau statik, ini dia biasnya
Ini cukup rendah, ini 0,09. Hanya saja dia hanya bisa memforecast satu waktu ke depan aja. Jadi one time ahead aja. Jadi cuman pendek sebetulnya forecastnya. Cuman ya dia stable aja gitu, standar deviasinya tidak melebar antar waktu. Nggak ada compounding effect-nya. Oke. Okay? So which one is better? It depends on your research question ya, whether your research question should use a static forecast or dynamic forecast. Itu hanya yaitu beda karakteristik dari kedua jenis forecast tersebut. Oke. Okay? Nah, ini dia membandingkan apa ini? Oh, membandingkan antara si dynamic sama static. Sebentar ya, apa sih ini? Ini adalah output save. Oke, let's compare the two forecast more directly. For this one, open series payroll. Nah, ini kita lihat di PPT aja ya. Nah, kita notice bahwa static forecast perform much better than the dynamic forecast because it use actual instead of forecasted like values over the forecast period. The historical values are the same because we check insert actual for out of sample observation in both cases. Okay. Nah, jadi secara umum ya nilai yang lebih dekat ke actual value ya yang static. Karena kan yang static pakai actual value. Dia nggak pakai forecasted value. Cuman yang static hanya bisa nge-forecast satu waktu ke depan saja. Oke, nah itu tentang dynamic sama static forecast. Mungkin Anda ada pertanyaan terlebih dahulu, saya persilahkan. Oke, kalau misalnya belum ada, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah ARMA errors. Nah, ini kita udah sempat bahas ARMA kemarin ya waktu di time series. Nah, kalau misalnya model kita pakai ARMA, bisa di forecast nggak? Bisa aja. Caranya seperti ini. Models with ARMA terms are also widely used in forecasting. The present ARMA terms involve some additional complexities in forecasting which we highlight in this section. Nah, kita coba bikin model ARMA-nya dulu ya. Kita pakai sampel S, terus kita regress payroll terhadap AR1, AR2, sama trend dan juga seasonality-nya. Oke, kita akan buat equation 6 di sini. Equation 6, kenapa nggak equation 5 ya? Ya, equation 6. Oke, baiklah. Equation 6. Jadi ini ya. Oke, sampel estimate. Terus, nah, kita punya equation ini. Oke, kita punya AR1, AR2. Oke. Nah, habis itu kita mau forecast secara dynamic. Let's produce dynamic and static forecast for the AR2 model. Nah, jadi model AR2 itu berarti ada AR1 sama AR2. Oke. Kita coba yang dynamic forecast dulu ya. Standar deviasinya nggak usah kita ambil. Baiklah, mari kita coba. Ini kita simpan dulu. Equation 06. Terus kita forecast. Equation 06 underscore DYN. DYN atau DYM? DYN, benar. DYN. Terus ininya adalah sample 4. Kan? Sample 4. Nah, terus kita pilih yang dynamic. Terus kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, seperti biasa ya, karena dynamic forecast, simpangannya akan melebar antar waktu. Dan kita lihat biasnya cukup tinggi, 0,94. Ah, tinggi banget sih itu. Oke. Nah, hasilnya kayak gini. Kita coba juga yang versi statik. Yang versi statik, kita coba. Salah. Forecast. Nah, tapi sekarang kita coba EQ06. EQ06 underscore start. Ini adalah sampel 4. Lalu ini kita pilih yang statik. Nah, ini hasilnya, oops. Oh, somehow it's still large. Why is that?
Saya coba lagi ya. EQ06 underscore start. Forecast sampelnya adalah sample for. Ini adalah static forecast. Oke, it should be okay. Tapi somehow dia lebih kecil ya. Oke, kita balik ke PPT aja lah kalau gitu. Nah, ini adalah hasil forecast yang dynamic, ini adalah hasil forecast yang static. Nah, as expected, the static forecast goes up to only 2013 bulan 4, sedangkan dia bisa sampai 2014. Ini ya 2014, ini 2013. In the dynamic forecast, the lag residual are forecasted dynamically. This means that the future value of lag residual are reformed using forecasted value of the dependent variable. In contrast, the static model use actual lag residual and actual value for the dependent variable to produce forecast. Jadi sama aja kayak tadi ya. Dia cuma bisa one time ahead, dia bisa panjang, tapi standar deviasinya semakin besar antar waktu. Kalau dia enggak, dia lebih stabil. Okay. Nah, oke. Nah, kita bisa juga melakukan forecast di mana kita mengignore armanya. Jadi, there are case when you may wish to assume the ARMA errors are zero, and for this we select structural ignore ARMA. Nah, kita coba forecast ini EQ06 underscore DYN2, di mana di sini kita akan ignore ARMA, dan ini adalah sampel 4. Kita klik OK. Nah, kalau kita ignore ARMA, sebentar, ups, if-use-nya sampai berhenti karena terlalu ribet ininya. Waduh, belum ke-save yang tadi. Wah, saya masa harus ulang dari awal lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita langsung coba ini aja ya, model yang ARMA. So sorry ya, karena hasil dari apa namanya, work file-nya tadi belum kesimpan, if-use-nya udah ke close. Kalau gitu saya langsung ke sini aja, biar lebih enak. Ini result-nya. Oke, sebentar ya. Nah, ini adalah result equation yang ke-6. Nah, ini AR1, AR2. Kita coba forecast. Kita coba forecast untuk yang ignore ARMA. Nah, kita coba forecast untuk yang aduh. Ignore ARMA. Ini misalnya, ini kenapa nggak bisa sih dimajuin iya? Sebentar, kenapa ada dua ya? Ini saya close. Oke, kita pakai yang ini aja. EQ 06 misalnya, terus DYN DYN 2 misalnya, terus saya kasih nama AR di belakangnya, misalnya seperti itu. Terus kita ignore ARMA. Terus yang ini adalah sampel 4. Ini ada sampel 4-nya nggak sih dia? Oke, kita klik OK. Wah, mandek lagi if-use-nya. Nah, jadi kadang-kadang itu terjadi ya, kalau Anda kayak tiba-tiba if-use-nya nge-lag terus mati sendiri. Apalagi if-use saya tuh masih if-use 10. Iya kan if-use 10 ini tadi. Kayaknya sekarang if-use tuh udah seri berapa gitu, jadi akan sangat baik kalau Anda punya if-use tuh di seri yang paling baru. Nah, anyway, kita langsung lihat result ya, karena nanti kalau nggak if-use-nya error lagi. Ini adalah hasil dari dynamic forecasting yang mengignore ARMA. Nah, hasilnya seperti ini. Ini forecasted variabelnya. Nah, kita lihat di PPT aja hasil dari forecast-nya. Nah, hasilnya seperti ini.
yang ignore ARMA. Nah, ini yang dynamic, ini yang static. Nah, the graph shown here plot the forecast value for both method when ARMA terms are included. Nah, ini yang dia masih menginclude ARMA, sorry. Ini dia yang masih menginclude ARMA. Jadi, yang warna biru ini adalah payroll yang sebenarnya, yang warna merah ini adalah hasil forecast yang dia mengignore ARMA, yang warna hijau adalah hasil, kebalik, yang warna merah adalah hasil forecast yang include ARMA, yang warna hijau adalah yang mengignore ARMA. Ini untuk yang dynamic forecast, lalu untuk yang static forecast, yang warna hijau ini yang ignore ARMA, yang warna merah ini yang forecast tapi include ARMA, yang warna biru adalah actual payroll. Nah, Anda notice kalau kita ignore ARMA, itu hasil antara static forecast sama dynamic forecast itu sama. Ya, kenapa demikian? Ini karena note also that the static forecast where ARMA terms are ignored are provided for the entire forecast period. This was possible since we know the values for all exogenous variable over the entire forecast sample. Nah, jadi ARMA itu kan sebetulnya kan lag dari residual. Kalau tadi sebelumnya kan kita punya lag dependent variable. Nah, jadi antara static model sama dynamic model itu mereka akan berbeda hasilnya kalau ada lag di model Anda. Karena untuk static model, lag itu harus dihitung dengan actual value. Sedangkan untuk dynamic model itu tidak harus dengan actual value. Tapi kalau misalnya nggak ada lag, jadi lagnya nggak ada nih, nah itu maka antara static sama dynamic itu nggak ada bedanya. Itu sama aja ya, karena exogenous variabelnya tuh nilainya ada semua sampai akhir. Kan exogenous variable tuh ya tadi, independent variabelnya itu kan seriesnya kan sampai 2014 bulan 12 kan, yang seriesnya nggak lengkap kan cuman yang payroll. Kan yang kita forecast kan ya cuman yang payroll. Nah, kalau nggak ada lag-nya, itu antara dynamic sama static nggak ada bedanya. Tapi kalau ada lag-nya, nah maka yang static itu cuman bisa one step ahead. Nah, dengan kita mengignore ARMA, maka kita mengignore atau mengeluarkan lag dari residual dari model kita. Nah, makanya kalau kita ignore ARMA, antara static sama dynamic forecast itu hasilnya sama. Sama-sama yang warna hijau ini. Oke. Oke. Nah, berikutnya untuk MA. Nah, MA itu juga sama ya. AR sama MA itu kan semuanya adalah residual dari error. Nah, untuk MA juga sama karena MA adalah lag dari residual. Misalnya kita punya MA1, ya nanti forecast-nya sama kayak tadi. Nah, cuman ini ada yang sedikit membedakan ya. Nah, let's produce dynamic and static forecast for MA1 model we just estimated. Nah, note that kita punya new field di sini, MA backcast. Nah, MA backcast appears. Here you can choose either two option, estimated period and forecast available V5. Nah, pertama kita pilih dulu yang estimation period. Oke, kita coba ya di Ifuse. Semoga Ifuse-nya nggak ke restart lagi. Itu adalah di equation 8. Nah, equation 8, equation 0,2. Misalnya kita forecast, sebentar sebelum saya masuk ke sini, saya mau tahu dulu dia ada sample for nggak sih? Oh ada, sip. Oke, nah equation 8, kita forecast, aduh, lelah. Oke, nah kita forecast EQ 08, apa tadi? EQ 08, dynamic forecast terlebih dahulu ya. Dynamic forecast, kita ambil juga standar deviasinya. Ini ya. Nah, ini kita pilih yang estimation period. Misalnya ini saya kasih A deh di belakangnya. Biar nggak sama yang sudah ada di situ. Stay def. Oke. Ini kita pilih.
sample for backcast estimated period. Klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil forecast MA yang pakai estimated period. Nah, a few notes to show here. Apa bedanya estimated period sama forecast available buat yang MA? Nah, di estimation, kok estimated sih? Estimation period for method MA, backcasting, use data for the estimation sample to compute backcast estimate. Nah, jadi innovation beyond the estimation sample are set to 0 if used, then use the unconditional residual to obtain the pre-estimation sample residual. Sedangkan yang forecast available, V5 ini, proceeds with different approach for dynamic and static forecasting. Untuk yang dynamic forecasting, nanti if use applies the backcasting procedure using data from the beginning of the estimation sample to either the beginning of the forecast or the end of the estimation sample, whichever comes first. Untuk yang static forecasting, if use applies the backcasting procedure using data from the beginning of estimation sample to the end of the forecast period. Oke, nah jadi itu bedanya estimation period sama forecast available. Sebenarnya apa ya, Anda bisa pakai keduanya sih. Yang mana aja, yang mana yang mau Anda pakai itu nanti tergantung dari model Anda. Nah, after obtaining the MA backcast estimate the pre-estimation residual, either estimation period atau forecast available, forward recursion is used to obtain value for the pre-forecast sample innovation. Nah, di dynamic forecasting, we only need to obtain innovation value for the Q periods prior to the start of the forecast sample. All subsequent innovation are set to 0. An example of MA1 error terms. We need to only obtain values one period prior to the start of the forecast sample. Nah, ini it has a lot to do with the theory of MA itself ya. Jadi Anda baca aja apa namanya di buku statistik atau di buku ekonometri ARMA itu sebetulnya kayak gimana. Oke, kalau di Ifuse ya kita cuma tinggal pilih aja mau yang ini apa yang ini. Oke, anyway ini adalah hasilnya. Yang atas adalah the forecast output, both methods are shown here. Yang atas ini yang dynamic, yang bawah adalah yang static. Nah, jadi yang atas adalah hasil forecast MA yang menggunakan dynamic seperti biasa. Yang bawah ini yang static. Nah, ternyata ada break di sini, ada structural break di sini. Nah, because the forward recursion for static forecast are performed through the end of the forecast period. Nah, jadi forecast periodnya itu kan sampai sebentar. If use is able to produce static forecast to cover the entire forecast sample. Nah, end of the forecast periodnya itu berarti yang ini ya. Aduh, mana sih? 2013 bulan ke 2014 bulan ke 12 atau 2013 bulan keempat. Nah, yang ini ya. Nah, moreover, beyond 2013 bulan keempat, forecast from dynamic and static are identical. Nah, jadi setelah 2013 bulan keempat, ini keduanya identical. Yang static itu sebelum 2013 bulan keempat, itu dia beda sama yang dynamic. This is because the forward recursion used to obtain the pre-forecast sample innovation produce same innovation after the end of historical in 2013 bulan ketiga. Nah, jadi ini ada breaks di sini, structural break di sini, karena di static model dia ada ini ya, ada forward recursion yang dimulai dari 2013 bulan keempat. Makanya terus dia sama kayak yang dynamic. Okay. Nah, oke, subbab yang terakhir, forecasting with auto series. Nah, one of the most useful feature in eFuse is the ability apa ini namanya to estimate the end forecast from equation that are specified using expression
or auto series. Nah, jadi maksudnya auto series itu apa? Nah, maksudnya adalah kalau Anda mau mengubah atau mengkonversi bentuk variabel Anda, kayak misalnya ke log, atau misalnya ke d-log, atau ke d, nah itu if use tuh bisa langsung. Nah, auto series tuh maksudnya itu. Jadi misalnya kalau payroll-nya sekarang jadi log payroll, itu kita bisa memforecast secara langsung aja. Jadi nggak usah ribet macam-macam. Di sini kita punya log payroll, di regress terhadap IP, ISM, T-bill tree, trend, sama seasonality-nya. Hasil regresinya kayak gini, ini bisa langsung di forecast. Oke. Nah, nanti ketika seriesnya sudah selesai, regresinya sudah selesai, Anda klik forecast, nanti Ivius akan tanya kepada Anda, ini yang mau di forecast, itu payroll yang versi payroll yang nominal, yang level, atau versi payroll yang log. Nah, nanti Anda tinggal pilih, Anda mau nge-forecast yang payroll biasa, apa yang log payroll. Nah, sisanya semua sama aja. Oke, nah karena di sini kita tidak ada lag-nya ya. Ini kan model yang nggak ada lag-nya ya, berarti nggak ada bedanya antara dynamic sama static. Nggak masalah sama sekali ya. Nah, kayak gitu, ini adalah forecast untuk yang level, ini adalah forecast untuk yang log payroll. Oke. Nah, sama juga kalau misalnya Anda mau pakai first difference. Nah, kalau first difference, ya namanya juga first difference, ya itu sebetulnya ada lag-nya. Jadi ketika Anda melakukan first differencing something, kan itu kan turunan pertama ya, itu ada lag-nya. Nah, maka Anda bisa pilih yang mau di forecast, itu yang payroll biasa, atau yang first difference-nya. Dan Anda bisa pilih mau pakai dynamic atau mau pakai static. Oke? Nah, ini untuk yang dynamic, forecast yang first difference itu kayak gini, sama kayak tadi, karena dynamic berarti simpangannya semakin besar antar waktu. Kalau static, simpangannya lebih stabil, tapi cuma bisa forecast one step ahead. Oke. Nah, uh, uh, oke, static and dynamic differ when we include a lag dependent variable. Nah, kalau misalnya, ya ini udah kita bahas tadi ya. Ini adalah model first difference, tapi terus juga ada lag dependent variabelnya di sini. Nah, maka dynamic sama static itu hasilnya akan beda. Ini yang forecast of difference atau forecast untuk yang turunan pertama, yang dynamic yang warna merah. Yang dynamic yang warna biru, yang static yang warna merah. Ini adalah forecast yang level. Jadi yang payroll biasa, yang dynamic yang warna biru, yang apa namanya statik yang warna merah. Oke. Nah, berikutnya, if the model includes lag dependent variable, it matters for forecasting purpose whether the dependent variable is an auto series or not. Let's estimate, for example, equation 11. Nah, di sini kita punya seriesnya adalah yang first difference-nya. Terus kita punya lag dependent untuk first difference. Sebenarnya sama kayak ini ya. Ini kan juga kita punya apa namanya dependent variabelnya adalah first difference, terus ada juga lag-nya di sini. Jadi sama aja kayak yang tadi. Kalau kita forecast, maka kita punya dynamic sama static di sini. Nah, tapi di sini, sorry, Oke, nah di sini kita punya, kalau di sini tadi, ketika kita membuat first difference dari payroll, kita menggunakan auto series. Auto series dalam artian kita langsung mengubah satuan payrollnya atau skala payrollnya itu di modelnya langsung. Nah, kalau kita nggak pakai auto series, jadi kayak gini ya, kita definisikan dulu series di payroll sama dengan first difference dari payroll. Nah, ini sama kayak di stata. Kalau Anda mau mengubah skala variabel kan Anda harus definisikan dulu variabelnya. Nah, proses mendefinisikan variabel ini yang disebut sebagai bukan auto series. Kalau auto series itu kayak yang tadi kita langsung ubah skalanya di persamaan. Nah, kalau nggak pakai auto series, terus Anda define dulu seriesnya begini, lalu Anda masukkan lag dependent variabelnya, nah maka nanti hasil forecast-nya itu akan beda. Nah, the graph for the dynamic forecast di equation 11 itu sama antara yang equation 11 sama equation 11 yang ini.
Jadi equation 11 yang ini kan equation 11. Terus yang ini kita sebut sebagai equation 11A. Nah, ternyata untuk dynamic forecast itu sama, identical. Tapi untuk static forecast itu beda. Jadi however, the static forecast differ for equation 11 yang A. Jadi if use is able to produce the one step ahead forecast for one period, this is because the payroll was derived from the payroll over the estimation ending. Nah, jadi ya seperti biasa ya kalau statik cuman one time ahead, jadi kayak cuman di 2009 bulan pertama aja. Nah, padahal in contrast kalau di equation 11 tadi, the payroll is a transformation of payroll, so it use actual values of payroll. Nah, jadi kenapa statiknya ini yang muncul cuman satu periode gini? Ya karena kita di sini menggunakan nilai dari di payroll yang sudah kita definisikan tadi. Kalau kita pakai auto series, sebetulnya kan kita hanya mengubah skalanya payroll. Nah, maka if use tuh bisa callback bahwa payroll itu datanya masih panjang. Makanya tadi di apa namanya equation 11 untuk apa namanya tadi forecast yang statik itu bisa keluar panjang ya karena dia bisa recall nilai payroll ke belakangnya. Tapi yang dia nggak pakai auto series itu nggak bisa recall. Nah itulah kenapa kalau di Ifuse itu emang paling enak pakai auto series. Jadi nggak usah didefinisikan dulu. Series ini sama dengan ini tuh nggak usah langsung aja pakai auto series. Oke. Okay. Ini masih sama seperti tadi, you can use more complicated expression and if use will be able to forecast the underlying series if is able to normalize the dependent variable expression. Nah, Anda bisa pakai D-log. Nah, ini adalah D-log. Jadi kan kita punya log, kita punya D, kita punya D-log. Nah, D-log juga bisa langsung ya, di dalam kurung, log dalam kurung, variabel yang mau di D-log itu apa. Nanti Anda disuruh milih ini yang mau di forecast, yang level, apa yang versi D-log. Bisa pilih dynamic, bisa pilih static. Nah, begitu juga Anda bisa juga nih mengubah variabel dependent Anda itu misalnya menjadi payroll ditambah ISM. Nah, itu juga bisa. Nanti waktu mau forecast, Ifuse akan nanya, ini yang mau di forecast yang payroll atau yang payroll ditambah ISM. Oke. Nah, ini karena nggak ada lag-nya, jadi nggak usah memilih antara dynamic atau static. Oke, bahkan juga bisa juga yang lebih ribet nih, misalnya Anda mau dependent variable Anda adalah payroll plus 1 per payroll misalnya. Nah, itu juga bisa. Nanti si if use-nya itu akan menggunakan ini sebagai dependent variable dan Anda tinggal melakukan forecast. Oke, nah sepertinya itu aja materi saya untuk hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Nggak ada pertanyaan nih. Oke sih, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ya udah nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih ya sudah mengikuti training ini dari hari pertama, dari minggu pertama sampai sekarang minggu keempat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjain tugasnya biar dapat sertifikat. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.